Yes, kembali di Net 24 dari ajang FA Cup. Ada kabar bahagia, Manchester United melaju ke babak perempat final setelah mempermalukan Chelsea 2-0 di Stamford Bridge. Dan Paul Pogba jadi aktor kemenangan The Red Devils di laga ini. Pogboom! Bermain di hadapan Kabar publik sendiri, bahagia. Chelsea tampil dominan dengan 67% penguasaan bola. Meski begitu, lini depan The Blues tidak tampil maksimal. Karena walaupun lepaskan 11 tembakan, hanya ada 2 shot saja yang mengarah ke gawang. Jumlah ini bahkan sama dengan tembakan ke gawang milik Ander Herrera, di mana salah satunya berbuah gol di menit 31 setelah manfaatkan umpan Paul Pogba. Tidak hanya berikan assist, Pogba juga berhasil catatkan namanya di papan skor melalui golnya di menit 45. Sejak dilatih oleh Gunnar Solskjaer, Pogba telah terlibat dalam 15 gol United dari 12 laga terakhir di semua kompetisi, dengan rincian 9 gol dan 6 assist. Catatan ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan 20 laga yang ia jalani di bawah asuhan Jose Mourinho karena hanya berikan kontribusi 5 gol dan 4 assist saja. Kemenangan ini buat Red Devils jadi tim pertama yang berhasil singkirkan 2 tim asal London yakni Arsenal dan Chelsea dalam satu musim di Piala FA sejak musim 98-99. Tidak hanya itu, hasil ini juga buat sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer jadi pelatih United pertama yang berhasil memenangkan laga di Stamford Bridge sejak Sir Alex Ferguson Oktober 2012 silam. Raihan positif ini juga buat Ole telah menangkan 11 dari 13 pertandingannya sejak menukangi United. Ia telah unggul 1 kemenangan dari Mourinho di awal musim ini dengan 10 kemenangan dari 24 laga. Catatan ini pun buatnya yakin bisa membawa Manchester United melaju ke babak final FA Cup. Well, we lost the final to Chelsea last year. My last game was a loss to Chelsea in the FA Cup final. That was my last game for United. Last time we beat them in the cup was 20 years ago, apparently. We do have a tradition in the cup. We want to get to the final. It's going to be a tough away game against Wolves. But then it seems like both we and our fans love the away games. You know, it didn't feel like an away game when you got that support behind the goal. Sementara bagi Chelsea, kekalahan ini memperpanjang catatan negatif mereka dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan menelan 5 kekalahan. Hasil negatif ini pun buat gaya permainan ala Mauricio Sarri dinilai sudah tidak efektif, sekaligus buatnya dapatkan kritikan dari fans di penghujung laga. No, I am worried about the results, not about the fans. Of course, I can understand the situation. I can understand our fans because the result wasn't really good. We are out of the FA Cup, and so I can understand very well our fans. But I am worried at the moment about our results. Di babak perempat final nantinya, Manchester United akan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers pada 16 Maret mendatang. Sementara itu di pertandingan lainnya, sang rival sekota Manchester City akan bertamu ke markas Swansea City. Masih dari dunia sepak bola, tapi sekarang kita bahas kejadian menarik yang melibatkan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Setelah kemarin terjadi di Serie A, kompetisi teratas Polandia juga punya cerita unik soal VAR nih. Ini dia. Jadi cerita ini terjadi waktu Legia Warsaw lawan Cracovia di menit ke-75. Pemain Legia William Remy mendapat kartu kuning kedua karena pelanggaran. Setelah mengusir Remy keluar lapangan, wasit yang bertugas memutuskan untuk melihat tayangan VAR untuk melihat lebih jelas proses terjadinya pelanggaran ini. Nah, dalam tayangan ulang VAR terlihat jelas bahwa Remy dengan sengaja menginjak pemain lawan. Wasit pun kemudian meminta Remy yang berada di ruang ganti pemain untuk kembali masuk ke lapangan. Udah seneng tuh si Remy-nya ya. Dan melihat keputusan wasit ini, Remy mungkin mikir kalau kartu kuningnya bakal dicabut atau gimana sama wasit. Tapi ternyata dia salah. Karena sang wasit justru memberi hukuman lebih berat, yaitu kartu merah langsung. Jadi Remy pun cuma bisa cengengesan sambil keluar lagi dari lapangan dan menuju ruang ganti. Masuk keluar. Kurang enak ya, masuk keluar, akhirnya masuk aja. Next, masih ada info gegar dari sepak bola Italia, tepatnya dari klub Serie C, Pro Piacenza yang baru-baru ini dibantai 20-0 waktu bertandang ke markas Cuneo. Bukan temennya Nobita ya. Nah, kita semua nggak perlu heran karena di laga ini Pro Piacenza cuma bermain dengan 7 orang atau syarat minimal jumlah pemain biar sebuah tim bisa bermain di laga kompetisi resmi. Udah gitu 6 diantaranya adalah pemain muda mereka, ditambah 1 pemain lagi yang sebenarnya dia itu tenaga medis klub tuh. Bajakan ya. Jadi keanehan pun bertambah karena Pro Piacenza juga mendaftarkan Nicola Cirigliano, seorang pemain yang masih 19 tahun sebagai pelatih. Pantas saja dari menit ketiga Cuneo udah mulai pembantaian. Hicham Canis cetak double hat-trick, Eduardo De Vendo cetak queen trick atau 5 gol, dan ada 2 pemain lagi yaitu Francesco De Stefano dan Michel Imauso yang cetak hat-trick. Ini udah kayak pembantaian habis-habisan. Jadi usut punya usut, ternyata Pro Piacenza ini emang lagi kesulitan finansial yang parah. Jadi sebagian besar pemain mereka pergi karena klub nggak bisa bayar gaji. Dan sebelumnya
Pro Piacenza udah ngelewatin 3 pertandingan dengan status WO atau walkout. Nah, kalau sampai walkout lagi, mereka bakal dapat sanksi pencorotan dari Serie C. Makanya tuh kejadian pembantaian 20-0. Tapi setelah pertandingan ini viral, Asosiasi Sepak Bola Italia FIGC langsung ambil tindakan karena laga ini dianggap udah bikin malu persepak bolaan Italia. Pro Piacenza tetap dianggap kalah walkout pada laga tersebut dan cuma kalah 0-3 sesuai peraturan. Selain itu, Pro Piacenza akhirnya tetap di-kick keluar dari Serie C. Regulator Lega Pro juga jatuhin denda buat Pro Piacenza sebesar 20.000 euro dan ujungnya klub ini lagi-lagi dituntut sama 15 pengacara para pemainnya supaya dinyatakan bangkrut tuh. Udah jatuh tertimpa tangga, nggak punya pemain, harus bayar gaji, di-kick dari Serie C. Udah kelar urusannya. Habis itu kita punya diskusi seru jelang laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool versus Bayern Munchen. Tetap di Net 24. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net 24. Malam ini kita punya diskusi jelang big match leg pertama Liverpool vs Bayern Munchen di babak 16 besar Liga Champions. Untuk itu sebelah saya sudah hadir expert dengan moto hidup sehat, Kang Jalu. Gimana Kang, 20 kilo masih tetap ini turunnya? Ya sesuai apa? Enggak 20 Enggak 20 kilo, 18 kilo sesuai turunnya. terakhir dengan pertemuan Bayern sama Liverpool, 18 tahun yang 18 tahun, ini 18 kilo turunnya. Ini 18 kilo. Oke, tapi kita bukan mau bahas soal diet Kang Jalu, karena kita ngomong 18 tahun tidak bertemu di kompetisi Eropa, Liverpool dan Bayern Munchen. Secara kekuatan gimana? Secara general dulu antara Liverpool dan Bayern Munchen kekuatannya? Ya kalau masalah secara kekuatan, Liverpool diuntungkan dengan keberadaan Jurgen Klopp ya, yang memang sudah lama dan sudah tahu karakter dan punya pengalaman sekitar sudah 130 partai lah membela melatih Liverpool. Sementara di Bayern Munchen, walaupun dengan materi pemain yang bisa dikatakan lebih bagus dibandingkan Liverpool, tapi mereka masih memiliki pelatih yang minim pengalaman, baru 32 kali memimpin Bayern Munchen. Jadi saya rasa ini akan menjadi pertarungan berimbang antara tim yang memang mencari kematangan yaitu Liverpool melawan tim yang sudah matang tapi dengan pelatih yang masih mencari kematangan. Tapi kan kalau Klopp secara rekor menangnya 9 kali tapi kalahnya ternyata 16 kali. Oke lah kalau dulu mungkin dia di masa lalu sama Dortmund ya. Sama Mainz juga. Yang maksud timnya masih mungkin belum sekuat sekarang. Nah sekarang dengan Liverpool apakah dia bisa memperbaiki rekor itu? Ya kalau dari segi penampilan ya mungkin ini menjadi kesempatan yang paling penting bagi Liverpool untuk bisa meraih kemenangan. Karena gini, yang paling penting bagi Liverpool selain meraih kemenangan adalah bagaimana mereka bisa menjaga gawang Alisson Becker tetap clean sheet. Ini yang menjadi masalah karena dalam beberapa pertandingan terakhir Liverpool yang sempat begitu tangguh dalam satu semester pertama musim ini, dalam 1 bulan setengah terakhir terlihat begitu rentan untuk dijebol. Nah ini yang bisa menjadi bahaya bagi The Reds. Nah tapi masalahnya kan solidnya Alisson Becker itu kan karena juga efek backnya juga bikin tenang. Salah satunya adalah Virgil van Dijk yang katanya absen, bukan katanya absen, emang masih absen karena akumulasi kartu ya. Ini gimana sih seberapa besar pengaruhnya nanti buat Liverpool yang nggak punya komando center backnya? Sebenarnya kalau gini, Van Dijk itu salah satu keunggulannya adalah dalam hal duel udara ya, rata-rata 4,5 duel udara dan commanding juga dia jago kan, itu nggak ada itu kan? yang masalahnya. Joel Matip dari segi duel udara bisa lebih tinggi daripada Van Dijk 7,5 kan per partai, tapi commanding defendernya itu yang tidak ada. Nah ini yang menjadi pertanyaan, bahkan sampai juga ada yang diomongin bahwa Jordan Henderson siaplah menjadi back, tapi ya ini akan menjadi pertanyaan besar. Namun ternyata Jurgen Klopp dalam press con-nya sudah mengatakan bahwa akan menduetkan Fabinho dan juga dengan back ya, karena Joe Gomez juga cedera. Betul. Nah tapi tadi saya baca juga nih di beberapa headline media Inggris bilang kalau Fabinho itu jadi back tengah bakal bisa jadi bulan-bulanan Munchen. Ini menurut Kang Jalu gimana? Setuju nggak nih? Iya bisa jadi karena gini, naluri dari Fabinho ini kan sebenarnya gelandang bertahan. Oke lah, banyak pemain yang bisa memerankan peran gelandang bertahan dengan center back karena dari segi permainan dan dari segi posisi tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kan sebenarnya Fabinho ketika menjadi pertahanan dia sebenarnya kan bukan seorang center back, tapi lebih ke arah full back. Nah ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan. Namun saya tidak ragu bahwa Klopp ini kerap beberapa kali memang melakukan uji coba dan juga eksperimen. Emre Can saja pernah ditempatkan sebagai back tengah, terus juga ada Lucas Leiva. Jadi ya ini mungkin aja bisa menjadi solusi instan ketika Joe Gomez maupun Virgil van Dijk absen membela lini belakang Liverpool. Nah masalahnya juga bukan cuma lawan Munchen, di akhir pekan nanti ada Manchester United yang baru ngalahin Chelsea, sebelumnya ngalahin Arsenal, sebelumnya ngalahin Tottenham tahun 2019. Ini apakah nanti Liverpool bakal merotasi skuadnya untuk menghadapi Munchen? Ya kalau saya sesuai klub kebanggaan saya yang dipakai di sepatu nih. Liverpool. Saya kalau saya lebih memilih memang Liverpool ini harus fokus aja kepada salah satu piala nih. Gini,
dibandingkan skuad, oke lah Manchester United, Manchester City, sama Chelsea boleh dikatakan tiga tim ini yang menurut saya paling siap berkompetisi di 2 ajang. Mereka punya 2 tim yang bisa dikatakan sama kuat. Sementara Liverpool, Arsenal menurut saya tidak sementereng 3 tim itu. Hanya 1,5 nih, 1,5 kekuatan dari tim inti. Oke. Jadi saya rasa kalau memang Liverpool sudah habis-habisan di Liga Champions, mereka juga harus fokus ketika menghadapi Manchester United. Ya rotasi mungkin dilakukan, tapi tidak dalam secara keseluruhan sejak awal permainan. Ya ini kita lihat dari susunan pemain, saya memasang bahwa ini mereka akan tetap menentukan formasi terbaik. Termasuk Firmino yang katanya kemungkinan termasuk Firmino yang masih diragukan, tapi saya rasa Firmino akan bisa main pada laga kali ini karena dia punya pengalaman bertanding di Liga Jerman juga, menghadapi Bayern Munchen juga. Jadi menurut Kang Jalo fokusnya mana nih? Jadi mana akan Liga Champions atau Premier League aja? Kalau Liga Champions kan baru 14 tahun ya nggak pernah juara. Kalau Premier League kan udah 29 tahun ya, fokus di Premier League dulu lah. Tapi kan sistemnya Liga sama kompetisi beda kan. Kalau Liga agak susah karena panjang, kalau kompetisi kan lebih agak hoki-hokian. Nah, memang kompetisi makanya daripada hoki-hokian mending cari yang konsisten. Bagaimana Liverpool bisa memaintain performanya seperti 6 bulan pertama 2018-2019. Nah, ini yang hilang dalam 1,5 bulan terakhir. Oke, kalau mau ngomongin soal Liverpool memang jago banget. Tapi tahan dulu karena abis itu kita bakal lanjut lagi diskusinya sama Kang Jalo dari sisi Bayern Munchen. Jadi tetap di Net24. Guys, masih di Net24 kita akan lanjutkan diskusi jelang Liverpool vs Bayern Munchen di laga 16 besar Liga Champions sama Kang Jalo. Nah, kita ngebahas sedikit Kang, sebelum ke Munchennya, antara Liverpool dan Munchen ada sisi mungkin sedikit curang ya, karena Liverpool nggak bertanding, sementara Munchen kemarin baru susah-susah payah lawan Augsburg. Nah, artinya secara kebugaran, secaranya lebih diuntungkan nggak sih Liverpool? Enggak, saya agak ragu dengan premis tersebut sih. Karena gini, biasanya tim itu kan sudah bermain secara reguler, misal 1 pekan sekali lah, paling lambat kecuali ada jeda internasional ya. Ya. Nah, Liverpool memang ada jeda 1,5 pekan nih. Mereka juga katanya berlibur ke suatu tempat untuk menangkan diri. Ya mungkin di sisi kebugaran mereka akan tampil lebih bugar dibandingkan Bayern Munchen. Tapi di sisi lain Bayern Munchen dalam keadaan mesin yang sudah dipanaskan. Tidak perlu memanaskan mesin lagi. Ingat, lawan Augsburg mereka bermain pun hari Jumat, Sabtu dini hari. Pada pertandingan tersebut, Bayern Munchen dengan tim yang bisa dikatakan tidak diperkuat beberapa pemain intinya saja bisa menunjukkan mentalitas hebat. Ketika sudah tertinggal 2 kali bahkan baru 15 detik kebobolan, mereka bisa bangkit dan akhirnya menang 3-2. Jadi saya rasa kondisi bahwa Liverpool tidak bertanding 1,5 pekan tidak bisa menjadi competitive advantage mereka dalam laga ini. Nah, tapi kan kalau kita lihat sebenarnya di laga ini juga Munchen bakal ditinggal sejumlah pemainnya, nggak diperkuat semua pemainnya, ada Thomas Müller di sana, terus ada Arjen Robben. Ini apakah memang ini membuat Kovac juga harus dikit memutar otaknya melawan Liverpool harus kayak gimana? Ya, kalau dari segi strategi saya pikir Kovac akan tetap masih ada Gnabry yang bisa dimainkan. Untuk sekelas lawan Liverpool kira-kira cocok dia? Enggak, oke lah, Robben dan juga Ribery maupun Müller punya kemampuan dan punya pengalaman. Tapi di sisi lain darah muda Gnabry dan juga Kingsley Coman menurut saya tidak bisa diragukan. Mereka ini menjadi salah satu mungkin kalau di versinya Football Manager mungkin wonderkid lah ya. Oh sih. Ya. Yeah. Nah ini kita lihat formasinya seperti ini ya. Saya rasa Coman, Gnabry untuk laga sekelas Liverpool apakah mereka sudah siap nih Kang kira-kira? ya, Gnabry dalam beberapa kesempatan dia juga pernah dipanggil ke timnas Jerman dan saya rasa untuk pertandingan ya tentu pemain tidak bisa saya itu belum siap menghadapi lagi nih. Ini jelas mereka dalam keadaan siap dan tugasnya mereka kan sebenarnya gampang, mengumpan kepada Robert Lewandowski. Strateginya baik kan sudah jelas, mau umpan Lewandowski dan Lewandowski yang menyelesaikan. Nah makanya nih kan Lewandowski makanya selalu bakal jadi ancaman, apalagi sekarang nggak ada Van Dijk. Ini kira-kira gimana pertahanan Liverpool menghadapi Lewandowski yang selalu bisa tokcer lah ibaratnya sampai sekarang? Iya, sebenarnya kan gaya permainan Bayern ini adalah semua bermula dari pergerakan dari sayap, entah itu Gnabry, Coman ataupun siapapun. Yang tugas paling penting adalah bukan seorang center back pada laga kali ini, Ji, tapi bagaimana 2 orang fullback yang mungkin diisikan oleh salah satunya oleh Andy Robertson itu bisa melakukan pressing lebih tinggi kepada para pemain sayap dari Bayern Munchen sehingga Lewandowski bisa lebih terisolasi dan tidak mendapatkan asupan umpan. Ini yang harus dilakukan oleh para pemain bertahan Liverpool. Bagaimana mengisolasi 2 pemain sayap, kemudian jangan memberikan ruang kepada pemain tengah Bayern untuk melepaskan umpan kepada Lewandowski, karena kita tahu 3 dari gelandang tengah Bayern Munchen ini punya rata-rata umpan akurat tuh hampir lebih dari 90% sih. Nah ini yang harus lebih baik mematikan pergerakan. Lewandowski begitu tajam. Dia sebagai top skor mencetak 8 gol hanya dari 15 tembakan ke gawang.
Nah, jadi saya rasa dengan menghentikan aliran bola ke Lewandowski, Liverpool punya setengah jalan untuk sukses menghentikan Bayern Munchen pada laga kali ini. Nah, salah satu memberi aliran bola kan pastinya ada nama fullback kanan Munchen, Joshua Kimmich ya. Nah. Pastinya nih, nah dia punya, oke lah, dia asisnya jadi terbanyak di 5 liga top Eropa. Betul. Terus juga pergerakannya bahkan disebut-sebut sama Guardiola sebagai satu pemain jenius, udah kayak Philip Lahm. Ya. Tapi kan ketika dia meninggalkan areanya, sama kayak kita bahas Marcelo atau Marcos Alonso, ketika dia telat meninggalkan balik ke transisi bertahan, ini bisa jadi bumerang nggak sih buat Bayern Munchen? Ini yang harus dipelajari. Apalagi sayapnya Liverpool kan Sadio betul. Mane, Salah gitu Betul. ya. Salah sekarang kerap menjadi Kan ketukeran target juga man. kadang-kadang. Tapi yang gini Ji, yang bisa dipelajari Liverpool dari pertandingan melawan Augsburg adalah Augsburg bisa mencetak gol cepat. Gol cepat itu terjadi karena apa? Karena kedua pemain sayap ketika baru sepak mula, mereka sudah berdiri di garis terdepan. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan oleh Liverpool. David Alaba, Kimmich, ini adalah pemain yang sangat ofensif. Ada ruang di belakang mereka yang bisa dieksploitasi oleh para pemain sayap Liverpool. Nah, ini yang bisa menjadi titik lemah dan tentu Kovac pun harus belajar dari kemasukan 2 gol melawan Augsburg bahwa sayap yang dihadapi kali ini adalah yang lebih hebat dibandingkan yang dihadapi akhir pekan lalu. Nah, kalau kita ngeliat Munchen sekarang kan kayaknya udah kayak Munchen yang kembali perkasa ya. Tapi kok kita lihat di awal-awal musim tuh banyak yang melakukan Kovac, bisa menyatukan pemain. Bahkan ada pemain-pemain yang katanya udah mulai nggak betah lah di bawahnya Kovac. Sekarang kok kelihatannya udah adem ayam aja. Apakah ini artinya Kovac secara kualitas pelatih sukses untuk melatih Bayern Munchen? Iya, kalau secara kualitas pelatih gini, melatih tim sebesar Bayern Munchen memang tidak hanya dibutuhkan seorang perbedaan taktik yang bagus, Ya. tapi dia juga harus bisa menyatukan main. Memang sempat ada isu disharmoni ya pada laga betul. kali ini, yang bisa menjadi masalah. Namun kita juga lihat Kovac amat terbantu dengan para pemain yang berpengalaman. Dia Banyak pemain veteran ya, para soalnya pemain juga ya. veteran juga kan. Nah, ini yang membuat mereka bisa bisa mulai menjadi jembatan kepada para pemain lainnya dan akhirnya Kovac sudah bisa setidaknya menerapkan strateginya ya. Namun yang cukup aneh dari Kovac ini adalah kan dia sebenarnya Bayern tidak punya lini belakang juga yang cukup tangguh Ji. Ya. Prinsipnya dia kan jelas, yang lebih baik kami bisa mencetak lebih banyak gol dibandingkan lawannya, itu sudah cukup, dan itu yang gaya permainan itulah yang mungkin akan dikonter oleh gegen pressingnya ala Jurgen Klopp. Tapi mungkin salah satunya juga dia menyiapkan, banyak yang bilang kalau Munchen sekarang udah menyiapkan untuk masa depan dengan membeli pemain-pemain muda yang emang butuh transisi dan butuh waktu untuk kembali ke masa prime ya kan. Betul ya, ini juga kan kita lihat Kovac datangkan sebagai pemain muda ya, bahkan pelatih muda, bahkan dia juga ikut terlibat dalam pertemuan terakhir ya, ketika melawan Liverpool 18 tahun dia masih bertanding ya. Jadi ya tren inilah semua regenerasi dimulai dari Julian Nagelsmann di Bundesliga, kemudian ada Niko Kovac juga. Jadi saya rasa Bundesliga ini sudah memasuki memasuki era baru untuk menatap era baru dengan pelatih-pelatih muda. Oke lah, langsung aja kalau gitu Liverpool Bayern Munchen di leg pertama nih Kang. Leg pertama dulu di kandang Anfield nih. Aduh, 2-1 lah Ji. Buat Munchen ya. Buat Liverpool lah. Liverpool. Perkara lolos enggaknya itu belakangan. Besok tagih ke Kang Jalu ya, 2-1 buat Liverpool. Buat fans Bayern tagih ke Instagram Kang Jalu @kangjalu. Oke, terima kasih Kang Jalu sudah hadir di sini. Sama-sama Ji. Dan diskusi tadi sekaligus mengakhiri Net 24 malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Panji Suryono. Terima kasih dan selamat malam.